DPRD DIY belum lama ini kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atas rancangan perubahan APBD DIY tahun anggaran 2023. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana ST, didampingi Anton Prabu Semendawai SHMKN, dan dihadiri pula oleh anggota DPRD DIY serta perwakilan OPD-OPD DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan dengan mengacu pada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2023 juga mempertimbangkan kebijakan dari pemerintah, antara lain penyesuaian dana alokasi umum, belanja dana alokasi khusus, belanja dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan penyesuaian belanja dana keistimewaan. Sri Sultan menyampaikan, secara garis besar, rencana perubahan APBD DIY tahun 2023 yang telah disepakati bersama Nota Kesepakatan Nomor 2 tahun 2023 dan 53 tahun 2023, serta perubahan PPAS dengan Nota Kesepakatan Nomor 3 tahun 2023 dan 54 tahun 2023 tertanggal 21 Agustus tahun 2023. Pada APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah DIY dianggarkan sebesar 5,75 triliun rupiah. Sedangkan pada rancangan perubahan APBD diproyeksikan sebesar 5,81 triliun rupiah atau naik sebesar 1,16%, yaitu 66,47 miliar rupiah. Termasuk di dalamnya pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Terkait biaya belanja, Sri Sultan menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanjanya. Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan tahun 2023 mengalami penurunan. Secara keseluruhan, belanja APBD tahun anggaran 2023 yang semula sebesar 6 triliun rupiah pada rancangan perubahan APBD menjadi sebesar 5,97 triliun rupiah, berkurang sebesar 21,25 miliar rupiah atau turun 0,35%. Sri Sultan juga menjelaskan bahwa biaya belanja ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Yang terakhir, Sri Sultan memaparkan terkait anggaran pembiayaan. Beliau menjelaskan bahwa anggaran pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Anggaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 249 miliar rupiah. Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi 161,27 miliar rupiah, berkurang sebesar 87,72 miliar rupiah atau 35,23%. Yang kami hormati, pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah DIY, dan para pejabat di lingkungan Pemda DIY, yang kami hormati rekan-rekan pers dan media massa, serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan atas nama pimpinan Dewan, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon pada Allah SWT agar rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa, kami persilahkan. Terima kasih.
Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini telah dihadiri secara daring dan luring oleh 31 anggota Dewan dari 52 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai dengan tata tertib DPRD DIY, maka quorum rapat telah terpenuhi. Dengan selalu mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD DIY ke-29 masa persidangan 2 tahun sidang 2023 pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 10:43 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini diselenggarakan berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 9 Agustus 2023 dengan acara 1. Penjelasan Gubernur DIY tentang nota keuangan rancangan perubahan APBD DIY tahun anggaran 2023 tersebut dalam bahan acara nomor 25 tahun 2023. 2. Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap penghantaran penjelasan Gubernur DIY terhadap bahan acara nomor 25 tahun 2023. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sekarang marilah kita masuki acara rapat paripurna hari ini, yaitu penjelasan Gubernur DIY terhadap bahan acara nomor 25 tahun 2023. Pada Bapak Gubernur DIY kami mohon untuk menyampaikan penjelasan yang dimaksud. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara pimpinan dan para anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna untuk bersama-sama mengikuti penjelasan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, dan antar jenis belanja. C. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. D. Keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 juga mempertimbangkan kebijakan dari pemerintah, antara lain penyesuaian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, penyesuaian belanja dana alokasi khusus sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian lembaga teknis, penyesuaian belanja dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan penyesuaian belanja dana keistimewaan sebagai tindak lanjut atas berita acara penilaian perubahan program dan kegiatan dana keistimewaan DIY tahun anggaran 2023, memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, serta belanja prioritas yang belum tercantum dalam APBD DIY tahun anggaran 2023. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan.
sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara cepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Saudara pimpinan dan anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Berikut ini kami sampaikan garis besar rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun anggaran 2023 berdasarkan perubahan kebijakan umum APBD DIY tahun anggaran 2023 yang telah kita sepakati bersama dengan nota kesepakatan nomor 2 garing KSP garing 8 Romawi 2023 dan 53 garing K garing DPRD garing 2023 serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan nota kesepakatan nomor 3 garing KSP garing 8 Romawi garing 2023 dan 54 garing K garing DPRD garing 2023 tertanggal 21 Agustus 2023 dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan. Pada APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah DIY dianggarkan sebesar 5,75 triliun rupiah. Sedangkan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 5,81 triliun rupiah atau naik sebesar 66,47 miliar rupiah atau naik 1,16%. Secara rinci, perubahan pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 2,23 triliun rupiah bertambah menjadi 2,34 triliun rupiah atau mengalami penambahan sebesar 110,07 miliar rupiah atau naik sebesar 4,93%. 2. Pendapatan transfer. Target penerimaan pendapatan transfer pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 3,51 triliun rupiah dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar 3,46 triliun rupiah berkurang sebesar 43,62 miliar rupiah atau turun sebesar 1,24%. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 7,57 miliar rupiah dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar 7,6 miliar rupiah, naik sebesar 29 juta rupiah atau naik sebesar 0,38%. B. Belanja. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan tahun 2023 mengalami penurunan. Secara keseluruhan belanja APBD tahun anggaran 2023 yang semula sebesar 6 triliun rupiah pada rancangan perubahan APBD menjadi sebesar 5,97 triliun rupiah, berkurang sebesar 21,25 miliar rupiah atau turun 0,35% yang terdiri dari 1. Belanja operasi. Belanja operasi pada APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 3,72 triliun rupiah dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi 3,7 triliun rupiah, berkurang sebesar 16,19 miliar rupiah atau turun sebesar 0,43%. 2. Belanja modal. Belanja modal pada APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 860,5 miliar rupiah dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi 770,79 miliar rupiah, berkurang sebesar 89,70 miliar rupiah atau berkurang sebesar 10,43%. 3. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 26,02 miliar rupiah dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi 15,17 miliar rupiah, berkurang sebesar 10,85 miliar rupiah atau berkurang sebesar 41,70%. 4. Belanja transfer. Belanja transfer pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 1,38 triliun rupiah dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi 1,48 triliun rupiah, bertambah sebesar 95,49 miliar rupiah atau naik sebesar 6,87%. C. Pembiayaan. Anggaran pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Anggaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 249 miliar rupiah dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi 161,27 miliar rupiah, berkurang sebesar 87,72 miliar rupiah atau turun sebesar 35,23%. Yang terhormat pimpinan Dewan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Demikian garis besar gambaran rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Saya berharap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dapat segera dibahas dan disetujui mengingat faktor sisa waktu tahun 2023 untuk tahap pelaksanaan.
Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya dalam pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai penghantaran Gubernur DIY dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi terhadap penghantaran Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD DIY tahun 2023 dan pandangan umum fraksi. Berikut pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DIY. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DIY yang telah menyampaikan penjelasan Gubernur terhadap bahan acara nomor 25 tahun 2023. Selanjutnya, berdasarkan tata tertib DPRD DIY, maka setelah penjelasan Gubernur DIY atas rancangan perda tentang APBD, tahapan berikutnya adalah pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perda APBD. Untuk itu, kami serahkan kepada pimpinan fraksi-fraksi untuk menyiapkan pandangan umum fraksinya, dan sementara rapat kami skors. Karena rekan-rekan fraksi sudah siap semua, maka skors kami cabut. Selanjutnya, kita masuki acara kedua, rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap penjelasan penghantaran dan penjelasan Gubernur DIY terhadap bahan acara nomor 25 tahun 2023. Kesempatan pertama akan disampaikan oleh fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perlu kami sampaikan rekan-rekan semua di peserta rapat paripurna, pada hari ini fraksi Partai PDI Perjuangan menyampaikan surat izin tidak bisa menghadiri rapat paripurna secara offline atau secara luring karena ada acara partai bersamaan dengan kunjungan dari Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan pandangan umum fraksi PDIP telah dikumpulkan kepada kami. Oleh karena itu, kami sampaikan untuk kesempatan berikutnya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami persilahkan untuk menyampaikan atau membacakan pandangan umumnya. Silakan. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan DPRD. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD DIY. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, rekan-rekan wartawan, serta segenap undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini, Selasa 22 Agustus 2023 ini, kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada fraksi PKS untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Raperda Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta atau APBD DIY tahun anggaran 2023
Bahan acara nomor 25 tahun 2023. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Gubernur dan jajarannya yang telah menyampaikan penghantaran nota keuangan rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun 2023 tersebut pada hari ini Selasa 22 Agustus 2023. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf ini tidak kami bacakan seluruhnya. Ya. Kami serahkan isi dari PU fraksi PKS kepada pimpinan untuk mendapatkan tanggapan. Demikian PU fraksi PKS yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih pada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penyampaian pandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kami berikan pada fraksi Partai Amanat Nasional. Pada juru bicaranya kami persilahkan. Fraksi PAN mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi atas perancangan peraturan daerah istimewa Yogyakarta tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan penghantaran dan penjelasan terhadap rancangan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023 tersebut pada rapat paripurna hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Dengan tema pembangunan tahun 2023 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas sektor unggulan, maka konsisten untuk penguatan SDM unggul yang memiliki daya saing. Sementara pada sektor ekonomi, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mendorong produktivitas sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak pertumbuhan. Dengan demikian, maka pembangunan ekonomi DIY logikanya akan berjalan progresif pada tahun 2023. Hal ini mengingat kondisi pasca pandemi COVID-19 telah pulih kembali. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah di DIY tahun anggaran 2023 meliputi peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan budaya, pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan gap ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan publik, dan menjaga daya dukung lingkungan, maka APBD DIY harus mampu dioptimalkan kemanfaatannya guna memenuhi target pembangunan daerah. Oleh karena itu, momentum perubahan APBD DIY tahun anggaran 2023 harus diorientasikan untuk capaian yang lebih tinggi. Fraksi PAN mendorong pemerintah DIY untuk bekerja lebih keras lagi dalam mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Sehingga perubahan APBD sebagai momentum penting untuk evaluasi dan reorientasi program pembangunan dalam tahun 2023 harus dijadikan kesempatan untuk penguatan fondasi pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga pembangunan di DIY akan lebih fokus mewujudkan prioritas pembangunan tahun 2023. Sidang paripurna DPRD yang kami hormati, namun demikian setelah kami mencermati penghantaran dan penjelasan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah istimewa Yogyakarta tentang perubahan anggaran APBD DIY tahun anggaran 2023, maka izinkan kami menyampaikan pertanyaan dan pernyataan terhadap Raperda dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, terhadap rencana perubahan belanja yang mengalami penurunan sebesar 21,254 miliar, terdapat beberapa pergerakan perangkaan sebagai akibat perubahan kebijakan belanja daerah. Perubahan ini dapat dilihat pada jumlah belanja operasi pada APBD tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 84,6 miliar yang terdiri dari
A. Penurunan belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 101,6 miliar. Jumlah ini bukanlah angka yang kecil, namun menunjukkan jumlah yang cukup besar. Terhadap penurunan ini, fraksi PAN meminta penjelasan kepada eksekutif latar belakang penurunan belanja tersebut, apakah disebabkan dari perencanaan awal yang kurang realistis ataukah ada alasan lain. Mohon penjelasannya. B. Anggaran pada pos belanja modal mengalami perubahan jika dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2023, baik penurunan maupun kenaikan. Perubahan APBD tahun anggaran 2023 mencatat belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mengalami penurunan dibanding dengan alokasi anggaran pada APBD DIY murni tahun 2023. Terhadap ketiga penurunan belanja tersebut, fraksi PAN mohon penjelasan kepada eksekutif, khususnya terkait dengan penurunan belanja modal tanah. Apakah penurunan ini tidak akan mengganggu capaian belanja modal sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat? Mohon penjelasannya. C. Belanja tidak terduga pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 10 miliar. Terhadap ini mohon narasi penjelasan eksekutif serta antisipasi terhadap bencana yang terjadi dengan pos anggaran belanja tidak terduga yang masih tersedia. Mengingat saat sekarang ini pengaruh El Nino masih cukup terasa sehingga menimbulkan kekeringan di beberapa wilayah di DIY. Demikian pula dengan antisipasi kemungkinan terjadinya gagal panen. Mohon penjelasan. D. Terhadap kenaikan belanja transfer yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini, fraksi PAN meminta penjelasan eksekutif apakah disebabkan kenaikan pajak daerah ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi. Yang terakhir, secara umum APBD DIY tahun anggaran 2023 telah menetapkan sasaran pembangunan yang harus dicapai antara lain memuat persoalan klasik yang masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah istimewa Jakarta. Bagaimanakah strategi yang akan diterapkan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, indeks Williamson, dan tingkat kemiskinan? Metode apakah yang akan diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan kebudayaan, dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup? Mohon penjelasan. Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi PAN atas pengantaran dan penjelasan rancangan peraturan daerah istimewa Jakarta tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah istimewa Jakarta tahun anggaran 2023. Akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian pemandangan umum ini. Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional atas penyampaian pemandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kami berikan pada fraksi Partai Gerindra. Kepada juru bicaranya kami silakan. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023 dalam bahan acara nomor 35 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Pimpinan rapat paripurna dan pimpinan yang lainnya yang kami hormati, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asek dan seluruh jajarannya, teman-teman wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY pada kesempatan ini.
pimpinan, Bapak Gubernur, dan seluruh hadirin yang berbahagia, pada tahun 2023, pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta dengan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas sektor unggulan, tema tersebut merupakan perwujudan visi jangka panjang DIY, yaitu sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam ruang lingkup masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Guna mengaktualisasikan hal tersebut, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor melalui upaya peningkatan kualitas SDM yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. 8 bulan APBD 2023 telah dijalani dan akan dievaluasi untuk disesuaikan dalam perubahan APBD 2023. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terlebih adanya perubahan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBD 2023 yang perlu disikapi dengan kebijakan seperti pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 5.570.780.592 rupiah mengalami kenaikan sebesar 66.474.043.023 rupiah. Demikian juga dalam rangka tingkat kemiskinan di angka 11,34% pada semester pertama tahun 2022 yang ditargetkan menjadi 10,74% di tahun 2023. Belum lagi permasalahan tata kelola sampah di TPS Piungan yang masih bersifat menimbun sehingga menggunung menyebabkan penghentian operasionalnya selama beberapa hari dan berdampak turunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah yang bisa dilihat secara langsung dengan membuang sampah di jalanan maupun melalui tulisan dan uploadan di media sosial. Pun demikian, di sektor-sektor strategis, terutama pada sektor jasa, pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan upaya menjaga kualitas infrastruktur dasar yang ada agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Pimpinan, Bapak Gubernur, dan seluruh hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami mohon penjelasan terkait dengan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023 dalam bahan acara nomor 25 tahun 2023 sebagaimana berikut. Pertama, berkaitan dengan tingkat kemiskinan di DIY saat ini, berapa persen tingkat kemiskinan DIY saat ini untuk angkanya, dan langkah apa yang dilakukan dalam perubahan APBD di 2023 ini agar capaian target dalam APBD 2023 terpenuhi bahkan melebihi target. Kedua, pengelolaan sampah sangatlah strategis, mengingat menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dalam perubahan APBD 2023 ini, seberapa besar anggaran yang bisa dipergunakan untuk merubah mindset menimbun sampah menjadi pengolah sampah yang baik di hulu atau di rumah tangga hingga di hilir sampai TPS Piungan. Yang ketiga, di alinea penutup dalam penghantaran disampaikan sebagai berikut. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga rancangan perubahan kebijakan APBD dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2023 dapat segera diubah dan disepakati bersama. Dengan harapan semoga perubahan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dapat segera ditetapkan. Untuk memberikan stimulus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Mohon penjelasan program stimulus apa saja dalam perubahan APBD 2023
yang ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Pimpinan, Bapak Gubernur, dan seluruh hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Gerindra sangat mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pembahasan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 ini dalam BA nomor 25 tahun 2023. Semoga apa yang kita upayakan selalu mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD DIY. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY, Ketua Dr. Danang Wahyu Broto, SEMSI ditandatangani, Sekretaris Ika Damayanti ditandatangani. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra atas penyampaian pandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada juru bicaranya kami persilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang nota keuangan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan dewan lainnya, yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, yang terhormat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajaran, rekan-rekan anggota dewan dan rekan-rekan dari pers dan media massa, serta segenap undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang memberikan kesempatan kepada fraksi PKB untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang nota keuangan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun 2023 dalam bahan acara nomor 25 tahun 2023 dalam forum yang terhormat ini. Selanjutnya, mengamati kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini, fraksi PKB sangat mengapresiasi dan mendukung terhadap penyampaian terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah perubahan APBD DIY tahun anggaran 2023 yang selanjutnya akan dibahas oleh DPRD bersama dengan eksekutif dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi PKB berharap perubahan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat DIY pada umumnya. Rapat paripurna dan dewan hadirin yang berbahagia menanggapi penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Gubernur DIY, maka izinkan kami menyampaikan pandangan umum terkait beberapa hal. Yang pertama, perubahan anggaran memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah, maka fraksi PKB berharap kiranya rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2023 ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, fraksi PKB mengharapkan agar semua jenis program dan kegiatan yang telah diagendakan di perubahan APBD tahun 2023 segera direalisasikan mengingat sisa waktu yang terbatas dan tentunya agar masyarakat dapat secepatnya merasakan efek positif dari perubahan APBD DIY 2023 ini. Yang ketiga, fraksi PKB memberikan apresiasi yang tinggi atas target pendapatan di perubahan APBD tahun 2023 mengalami kenaikan. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah di tahun 2023 ini? Mohon tanggapan. Yang keempat,
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Yang kelima, untuk mewujudkan visi DIY haruslah didukung dengan daya saing yang kuat. Oleh karena itu, daya saing yang menjadi persoalan yang harus kita hadapi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih siap dalam anggaran APBD perubahan tahun 2023 ini sangat penting kiranya untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan, keterampilan ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi PKB, DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY tahun 2023. Atas segala perhatian diucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dr. Haji Aslam Ridho ditandatangani, Sekretaris Sukron Arif Mutakin ditandatangani. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penyampaian pemandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kami berikan pada fraksi Partai Golongan Karya. Pada juru bicaranya kami persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, bahan acara nomor 25 tahun 2023 terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Yang kami hormati pimpinan rapat paripurna dan pimpinan dewan lainnya serta segenap anggota DPRD DIY. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Panitia Pati Keistimewaan, serta para pejabat pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati seluruh rekan media, baik cetak, elektronik maupun online, beserta hadirin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir bersama dalam rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, masih dalam rangka suasana kehangatan dan keceriaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, fraksi Partai Golongan Karya DPRD DIY mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia semakin melaju menuju Indonesia maju. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Golkar DIY mengapresiasi Nota Keuangan Perubahan APBD DIY tahun 2023 yang dilakukan oleh Pemda DIY. Namun beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian adalah sebagai berikut. Pertama, Pemda DIY perlu melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mempersempit gap pendapatan daerah dengan pendapatan transfer. Karena selama ini dukungan pendapatan DIY disupport dari pendapatan transfer yang mencapai sekitar 60%. Kedua, Pemda DIY perlu menjadikan dana keistimewaan sebagai arus utama dalam program penurunan angka kemiskinan di DIY dan pembangunan manusia yang lebih bermartabat, berbudaya, dan mempunyai karakter adiluhung. Ketiga, Pemda DIY perlu lebih memperhatikan permasalahan sampah sebagai masalah krusial yang harus segera mendapatkan solusi penyelesaian, mengingat DIY adalah kota tujuan wisata di Indonesia. 4.
Pemda DIY perlu melakukan upaya optimalisasi kinerja untuk meningkatkan pendapatan dari sektor BUMD dan BLUD. 5. Alokasi anggaran belanja tidak terduga BTT pada perubahan APBD DIY 2023 sebaiknya tidak diturunkan, namun dialokasikan untuk penanganan dampak kekeringan yang dikarenakan karena adanya El Nino yang telah terjadi. Demikian panel umum fraksi Partai Golkar DIY terhadap nota keuangan perubahan APBD DIY tahun anggaran 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kita kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya atas penyampaian pemandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kami berikan pada fraksi Nasdem, PSI, dan PD. Kepada juru bicaranya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan rapat paripurna dan jajaran pimpinan Dewan, yang kami hormati Bapak Gubernur, yang kami hormati teman-teman anggota DPRD DIY, yang kami hormati Bapak Sekda, Asisten Sekda, Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman wartawan dan seluruh yang hadir yang berbahagia. Mengawali pandangan umum fraksi Nasdem PSI pada hari ini, perkenankanlah kami mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur tentang nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023. Pimpinan rapat, Bapak Gubernur dan hadirin yang sekalian, mencermati penghantaran dan penjelasan Gubernur tentang perubahan APBD tahun 2023, rapat-rapat komisi serta badan anggaran DPRD, maka izinkanlah fraksi Nasdem PSI PD untuk menyampaikan pandangan fraksi tentang perubahan anggaran pendapatan daerah. Secara rinci sudah kami tulis di sini dan akan kami serahkan kepada pimpinan. Terima kasih fraksi Nasdem PSI DPRD DIY, Ketua Widi Sutikno, Sekretaris Muhammad Yasin. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Nasdem, PSI, dan PD atas penyampaian pandangan umum fraksinya. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, seluruh fraksi DPRD DIY telah selesai menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi sebagaimana telah kita dengarkan bersama. Kepada fraksi-fraksi atas nama pimpinan DPR kami mengucapkan terima kasih. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini dengan acara 1. Penjelasan Gubernur DIY tentang nota keuangan rancangan perubahan APBD DIY tahun 2023 tersebut dalam bahan acara nomor 25 tahun 2023. 2. Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap penghantaran penjelasan Gubernur DIY terhadap bahan acara nomor 25 tahun 2023 akan dijadikan risalah rapat paripurna DPRD DIY pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna hari ini atas rahmat dan hidayah Allah SWT telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Bapak Gubernur DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini pukul 11:40 waktu Indonesia Barat
kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DIY ini akan mendapatkan jawaban dari Gubernur DIY dalam rapat paripurna berikutnya.